Halo, selamat datang di kanal kami. Pernahkah Anda membayangkan membangun sebuah kerajaan dari nol, menumpahkan setiap tetes keringat dan ide, hanya untuk kemudian diusir dari kerajaan Anda sendiri? Kedengarannya seperti plot film Hollywood, bukan? Tapi ini adalah kenyataan pahit yang sering terjadi di dunia bisnis. Tempat di mana visi dan inovasi terkadang harus tunduk pada politik, perebutan kekuasaan, atau sekadar perbedaan arah. Hari ini, kita akan menyelami beberapa kisah paling ikonik tentang para pendiri brilian yang terpaksa angkat kaki dari perusahaan yang mereka ciptakan. Ini adalah ironi para visioner yang harus terdepak dari bayi mereka sendiri. Mari kita mulai dengan kisah yang mungkin paling legendaris, Steve Jobs dari Apple. Jobs adalah seorang inovator ulung. Namun kepemimpinannya yang sering dianggap keras dan produk awal yang kurang berhasil seperti Macintosh Office memicu ketegangan. Ia merekrut John Sculley, mantan eksekutif Pepsi, sebagai CEO. Berharap Sculley bisa membawa Apple ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, perbedaan visi dan gaya kepemimpinan akhirnya menciptakan konflik internal yang tak terhindarkan. Pada tahun 1985, Dewan Direksi memihak Sculley, mencabut kekuasaan operasional Jobs, dan memaksanya mengundurkan diri. Ironisnya, Apple kemudian terseok-seok, hampir bangkrut tanpa sentuhan magis Jobs, hingga akhirnya. Pada tahun 1997, Jobs kembali membawa Apple ke era keemasan dengan produk-produk revolusioner seperti iMac, iPod, dan tentu saja iPhone yang mengubah dunia. Selanjutnya, mari kita bergeser ke era modern dengan Travis Kalanick dari Uber. Kalanick membangun Uber dari sebuah ide sederhana menjadi raksasa transportasi global. Namun, di bawah kepemimpinannya, Uber didera berbagai skandal. Mulai dari budaya kerja yang toksik, masalah hukum, hingga isu etika yang mencoreng citra perusahaan. Para investor besar yang telah menyuntikkan dana miliaran dolar mulai gerah. Pada tahun 2017, tekanan memuncak. Sebuah surat terbuka dari para investor mendesak Kalanick untuk mundur demi menyelamatkan reputasi perusahaan. Akhirnya, Kalanick dipaksa melepas jabatan CEO-nya, meninggalkan perusahaan yang ia dirikan sendiri di puncak kontroversi. Tidak hanya Jobs dan Kalanick, Jack Dorsey, salah satu pendiri Twitter, juga mengalami nasib serupa. Pada awal masa jabatannya sebagai CEO, Dorsey dianggap kurang fokus dan tidak mampu memberikan pertumbuhan yang diinginkan oleh para investor. Akibatnya, pada tahun 2008, ia dipecat dari jabatan CEO oleh Dewan Direksi. Ironisnya termasuk oleh rekan pendirinya sendiri. Seperti Jobs, Dorsey sempat kembali memimpin Twitter pada tahun 2015. Namun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri secara permanen pada tahun 2021. Menyerahkan kendali penuh atas platform media sosial yang ia ciptakan. Kisah yang tak kalah menarik datang dari industri makanan cepat saji, McDonald bersaudara. Richard dan Maurice McDonald adalah inovator di balik konsep Spitz yang merevolusi cara penyajian makanan cepat. Mereka bertemu Ray Kroc, seorang penjual mesin milkshake yang terpesona dengan potensi McDonald's. Namun, perbedaan visi segera muncul. McDonald bersaudara ingin menjaga kualitas dan kontrol, sementara Kroc memiliki ambisi ekspansi masif. Konflik ini memuncak ketika Kroc akhirnya membeli hak perusahaan pada tahun 1961 senilai 2,7 juta dolar. Kroc secara agresif meminggirkan McDonald bersaudara. Bahkan sampai melarang mereka menggunakan nama McDonald di restoran asli mereka. Sebuah kisah pengambil alihan yang brutal, meninggalkan pendiri asli tanpa warisan nama mereka. Lalu, mengapa fenomena ini bisa terus terjadi? Ada beberapa faktor utama. Pertama, adalah struktur saham. Saat sebuah perusahaan go public atau menerima pendanaan dari venture capital, persentase kepemilikan pendiri seringkali menyusut drastis. Akibatnya, suara mereka bisa dikalahkan oleh dewan direksi atau investor yang memiliki saham mayoritas. Kedua, evolusi kebutuhan perusahaan. Pendiri seringkali adalah inovator brilian yang sangat dibutuhkan di fase startup yang penuh tantangan. Namun, keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola perusahaan multinasional yang stabil dan birokratis jauh berbeda. Terkadang, visi inovatif mereka dianggap kurang cocok untuk manajemen skala besar. Dan yang terakhir, konflik antara visi dan profit. Investor seringkali memprioritaskan keuntungan jangka pendek dan pertumbuhan yang agresif. Sementara itu,
pendiri cenderung memegang teguh idealisme produk atau visi jangka panjang mereka. Perbedaan prioritas ini seringkali menjadi pemicu utama perselisihan. Pesan utama dari semua kisah ini adalah membangun sebuah perusahaan besar membutuhkan semangat seorang inovator yang berani bermimpi. Namun, mempertahankan posisi di puncaknya membutuhkan kelihayan politik korporat dan kemampuan manajemen yang terkadang berlawanan dengan sifat asli sang pencipta. Ini adalah harga yang harus dibayar oleh sebagian inovator demi melihat bayi mereka tumbuh menjadi raksasa. Kisah mana yang paling menarik perhatian Anda? Apakah Anda pernah mendengar cerita serupa? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah bisnis menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.